Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Giri Teguh Purnama dengan NIM 2213540444. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga dengan NIM 2213544057. Untuk menyelesaikan tugas akhir di mata kuliah Network Control System, kami di sini merancang sebuah sistem yang bernama Soil Heater Plant. Baik, selanjutnya penjelasannya mari kita mulai. Baik, untuk yang pertama yaitu deskripsi sistem. Kami membuat modul yang berjudul Vertigation Sensor Temperatur dengan menggunakan sensor DS18B20 waterproof sebagai sensor temperatur tanah, dan juga plant yang kita gunakan yaitu soil heater sebagai pemanas tanah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari transfer plant yang kita buat dengan persamaan G dalam kurung S sama dengan 2 per dalam kurung 300 S tambah 1 untuk dituliskan di MATLAB-nya. Dan selanjutnya ada persamaan dari PID-nya sebagai berikut. Dengan kontrol PID sebesar KP sama dengan 2, KI sama dengan 2, serta KD sama dengan 0,1. Atau persamaannya yaitu C dalam kurung S sama dengan 2 tambah 2 per S tambah 0,1 S. Dan di kanan ini ada rangkaian yang digunakan pada bagian demo plan sebagai berikut. Dicoba dengan menggunakan bermacam-macam sinyal input yaitu step, sawtooth, sinus dan juga impulse. Dan berikut adalah hasil dari pengujian demo plan. Yang di kiri ada dari input step dan yang di kanan ada dari sawtooth. Dan selanjutnya ada dari sinus dan juga impulse. Dan berikut adalah rangkaian yang digunakan pada bagian demo PID. Dengan yang paling kiri ketika KP-nya saja yang digunakan, dan yang di tengah ini ketika I-nya saja yang digunakan, dan yang di paling kanan adalah ketika KD-nya saja yang digunakan. Dan berikut adalah hasil dari pengujian demo PID-nya. Yang di sebelah kiri ada dari input step, dan yang di kanan ada dari sawtooth, dan selanjutnya ada dari sinus dan juga impulse. Dan berikut adalah hasil pengujian dari demo PID yang hanya menggunakan KI saja. Ada sinyal step dan juga sinyal sawtooth, dan selanjutnya juga ada sinus dan juga impulse. Dan selanjutnya ada hasil pengujian dari demo PID ketika menggunakan KD-nya saja. Yang di kiri ada dari input sinyal step, dan yang kanan ada dari sawtooth, dan selanjutnya ada dari sinus dan juga impulse. Dan berikut adalah persamaan dari PID closed loop-nya. Dan di kanan ini adalah rangkaian dari bagian demo plan PID secara closed loop. Dan selanjutnya adalah hasil dari pengujian plan 1 ini, dimana di gambar kiri adalah ketika menggunakan sinyal step dan di kanan menggunakan sinyal sawtooth. Dan selanjutnya ada menggunakan sinyal sinus, dan selanjutnya ada juga menggunakan sinyal impulse. Selanjutnya adalah analisis dan kesimpulan. Secara open loop, plan G dalam kurung S sama dengan 1 per 300 S tambah 1 sangat lambat dan gagal melacak sinyal dinamis. Oleh karena itu, dibutuhkan sifat pengendali PID. P untuk mempercepat dari responnya, I untuk menghilangkan error dari stasionernya, dan D untuk memperbaiki transient. Karena dinamika yang sangat lambat, plan ini tidak dapat beroperasi dengan baik tanpa pengendali. Kombinasi parameter PID secara utuh seperti yang kita gunakan yaitu KP sama dengan 2, KI sama dengan 2, dan juga KD sama dengan 0,1 mutlak diterapkan untuk menghasilkan respons sistem yang cepat, stabil, dan terbebas dari error stasioner. Untuk percobaan menggunakan ESP Now, sistem menggunakan dua ESP32 dengan komunikasi ESP Now.
SP32 pertama berperan sebagai pengendali PID, yaitu untuk mensimulasikan parameter KP yang bernilai 10, KI yang bernilai 0,02, dan KD yang bernilai 0. Sedangkan ESP32 kedua sebagai plan berisi sensor DS18B20 dan soil heater dengan MAC address-nya 3C DC75 6F17 3C dalam konfigurasi closed loop real time. Baik, pada gambar kiri atas merupakan hasil dari pengendalian berupa plotter, dan juga yang di sebelah kanan atas berupa hasil dari serial print. Lanjut. Sistem closed loop ESP-NOW berhasil beroperasi dengan delay kurang lebih 940 milisecond, dan lambatnya pencapaian set point murni disebabkan oleh beban komputasi alat dan karakteristik plan. ESP-NOW sangat andal dan efektif untuk sistem kendali real time. Keterlambatan respon yang terjadi sepenuhnya berasal dari limitasi hardware dan sifat plan, bukan kegagalan protokol komunikasi. Aplikasi Wi-Fi melalui router pada SSID kode 2,4G UDP port 8080 memiliki delay lebih besar dari ESP-NOW. ESP32 pertama dengan PID KP10, KI 0,02, dan KD 0 yang serupa dengan penggunaan ESP-NOW, minum sinyal kontrol ke ESP32 kedua sebagai plan. Kemudian feedback dikembalikan membentuk closed loop dengan tampilan serial plotter dan real time. Komunikasi Wi-Fi UDP via access point memicu latensi yang lebih tinggi dibandingkan ESP-NOW. Penggunaan referensi sinus yang dinamis membuat plan gagal merespon, sehingga error terus menumpuk dan memaksa sinyal kontrol PID bekerja sangat agresif. Sistem closed loop dengan Wi-Fi UDP berhasil beroperasi meskipun rentan terhadap delay dari router. Datarnya respon plan dan tingginya lonjakan sinyal PID sepenuhnya akibat sifat plan yang terlalu lambat, bukan karena masalah pada jaringan. Baik, sekian dari presentasi dari plan 1 dari kelompok NCS Tanah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.